Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ahmad dengan NIM 83 dari Prodi Pendidikan IPA. Ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul tentang pengaruh pendekatan pembelajaran kontekstual berbasis multirepresentasi terhadap kemampuan literasi sains pada materi tekanan zat. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 mengharuskan siswa aktif dalam pembelajaran, di mana sering diterapkannya model pembelajaran konvensional yang menjadikan siswa pasif dan mudah bosan. Hasil penelitian literasi sains negara Indonesia yang dilakukan PISA menunjukkan bahwa literasi Indonesia masih dikatakan rendah. Rendahnya kemampuan literasi sains siswa disebabkan karena beberapa hal, diantaranya pembelajaran yang monoton, kemudian rendahnya sikap positif siswa terhadap pembelajaran IPA, kemudian terdapat pula kompetensi dasar yang tidak disukai oleh siswa mengenai konten, konteks, dan prosesnya. Nah, untuk menunjang kemampuan literasi sains dapat dilakukan dengan metode yang interaktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pendekatan pembelajaran kontekstual berbasis multirepresentasi terhadap kemampuan literasi sains pada materi tekanan zat. Kemudian, bagaimana kemampuan literasi sains siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kontekstual berbasis multirepresentasi. Yang ketiga yaitu bagaimana respon siswa setelah diterapkannya pendekatan kontekstual berbasis multirepresentasi terhadap kemampuan literasi sains pada materi tekanan zat. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan pembelajaran kontekstual berbasis multirepresentasi terhadap kemampuan literasi sains pada materi tekanan zat. Mengetahui bagaimana kemampuan literasi sains siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kontekstual berbasis multirepresentasi. Yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana respon siswa setelah diterapkannya pendekatan kontekstual berbasis multirepresentasi terhadap kemampuan literasi sains pada materi tekanan zat. Serta manfaatnya pada penelitian ini yaitu menambahkan pengetahuan untuk mengenal model pendekatan kontekstual, meningkatkan kemampuan literasi sains siswa dalam pembelajaran, dan mengevaluasi pemilihan model pendekatan kontekstual yang dapat diterapkan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya, kajian teori mengenai definisi operasional tentang kontekstual. Kontekstual adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk melatih siswa dalam menerapkan kognitif berdasarkan kehidupan sehari-hari. Kemudian, multirepresentasi adalah suatu konsep pembelajaran yang dikembangkan dalam bentuk representasi verbal, matematis, grafik. Dan yang terakhir itu literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan siswa dalam memahami sains dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari guna memecahkan permasalahan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, pengaruh pendekatan pembelajaran kontekstual terhadap pembelajaran IPA pada materi tekanan zat. Kemudian, rendahnya kemampuan literasi sains siswa pada materi tekanan zat. Maka, dari penelitian ini terdapat teori belajar atau teori yang mendukung dari teori konstruktivisme Vygotsky, menyatakan bahwa pembelajaran yang bersifat generatif yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Persamaannya yaitu dari pendekatan kontekstual tersebut kita bisa melakukan penerapan pembelajaran dengan mengaitkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dengan pembelajaran di kelas sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teori kognitivisme dari Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis yang dalam bentuk perkembangan sistem saraf. Persamaannya yaitu dari daya penalaran atau kognitif yang berbeda-beda dari siswa mampu mengembangkan kemampuan literasi sains. Kemudian dari teori Brunner menyatakan bahwa teori belajar matematika yang terdiri dari tahapan
yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Persamaannya yaitu tes yang dilakukan berbasis multirepresentasi yang meliputi representasi verbal, matematik, gambar, dan grafik. Selanjutnya itu penelitian yang relevan dari Sri Kandi DKK 2017 tentang pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan literasi sains berbasis gender pada materi sistem pencernaan. Kemudian dari Safira DKK 2019 tentang pengaruh penggunaan model kontekstual berbasis multirepresentasi pada materi gravitasi Newton terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga dari Sugianto tentang penerapan model kontekstual berbantuan multimedia untuk meningkatkan penguasaan konsep dan literasi sains siswa pada materi fluida di SMA kelas 11 IPA. Kemudian dari Mutiara dan Prasetyo 2018 tentang the effectiveness of student worksheet based on multi-representation to increase science process skill. Kemudian dari Nova DKK 2018 tentang implementing contextual teaching and learning approach with puzzle game increase the competency of the student class 7 1 MTSN Koto Tangah Padang. Yang terakhir yaitu dari Simamura tentang innovative learning model improving the student scientific literacy of junior high school. Maka dari identifikasi masalah dan adanya teori mendukung serta penelitian yang relevan, maka dilakukannya suatu penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual berbasis multirepresentasi terhadap kemampuan literasi sains pada materi tekanan zat. Harapannya yaitu siswa mampu mengembangkan kemampuan literasi sainsnya berdasarkan multirepresentasi dengan menghubungkan materi tekanan zat yang dipelajari dengan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksperimen dan desain penelitiannya berupa kuasi eksperimental, di mana biasanya kuasi eksperimental ini memiliki perlakuan pengukuran dampak unit eksperimen namun tidak menggunakan acak. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, di mana populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. Populasi di sini adalah seluruh siswa MTS At-Tahririyah kelas 8. Sedangkan sampel yang diambil yaitu kelas 8A dan 8B MTS At-Tahririyah. Kemudian prosedur penelitian yaitu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan pada siswa. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dipersiapkan adalah pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual serta sarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian tahap pelaksanaan itu mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi tentang kegiatan awal, inti, dan penutup, serta dilakukannya pengamatan sejauh mana tingkat keberhasilan metode yang akan diterapkan. Kemudian tahap akhir yaitu mengenai proses evaluasi serta penarikan kesimpulan berdasarkan pengumpulan data selama pelaksanaan proses pembelajaran dengan penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang terakhir yaitu pengambilan data dilakukan secara instrumen berupa observasi, di mana digunakan untuk mengobservasi terhadap kinerja guru dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang diterapkan. Kemudian tes digunakan untuk mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran kontekstual berbasis multirepresentasi sebelum dilakukannya penerapan dan sesudahnya dilakukan penerapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.